Itu Prihatin nggak lu dengar ada caleg yang sampai harus jual ginjal ya gitu? soal biaya tinggi politik di Indonesia. Iya prihatin banget. Tapi sekarang orang kadang-kadang mikirnya juga udah jual ginjal buat beli handphone teh. Ada yang kayak gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya Oke. artinya kan memang ada yang salah. Mm-mm. Dan ini nggak bisa dilanjutkan. Maka kita butuh perubahan. Wah, masuk tuh barang. Masuk tuh barang. Most Talk. Most 1058. Masih bersama Indi Rahmawati, Arlingga Panega, dan ini the candidates-nya ada Bayu Oktara. Bayu, angin. Mulai. Harus gitu suaranya. Mulai. Mulai. Jualan lagi nih. Iya. Mulai. Angin. Apakah ini angin perubahan Betul. yang lo hembuskan saat ini? Iya dong, karena kan semangatnya adalah semangat perubahan. Oh iya. Ngomong-ngomong soal perubahan dikit aja. Iya teh. Awal-awal nih, awal-awal. Ah, Zaman waktu itu tuh, ketika udah ketahuan capresnya Nasdem ini. emang dia nyalon belum ketahuan capresnya belum ya? Kan Belum. belum Oh, iya, iya. diumumin, Oh, iya, belum iya. diumumin. Terus. Masuklah dia gitu kan. Terus kemudian kan diusung nih. Mau ngusung yang Pak Anies gitu. Nah, Ya, Waktu itu agak galau gue lihat. iya. jujur. Awalnya galau. Agak Loh, galau. Karena kan memang waktu 2017 kan aku berseberangan dengan beliau. Berseberangan kan belum masuk politik loh. Tapi Iya. kan beda pilihan. Tapi yang kita sebagai rakyat oke. kita punya hak pilih. Ya, Oh, waktu karena itu milih yang sebelahnya gitu Iya, kan. milih yang sebelahnya. Terus begitu dicalonin oleh Nasdem Pak Anies Baswedan, gue lihat lu galau waktu itu. mau mundur atau gimana tuh? Waktu gitu kan. Enggak. Waktu dicalonin jadi presiden itu udah membangun komunikasi dengan beliau. Oh, udah ada. mulai terbuka nih teh. Oh ini orangnya begini. Oh bener juga ya. Apa yang gua rasain ternyata nggak ada gitu. Nggak terbukti. Apa yang gua khawatirin nggak terbukti. Oh, Yang waktu itu bikin- lu khawatirin apa sih? Nah yang bikin galau adalah teman-teman gue masih banyak nih yang mikir beliau ini seperti Itu yang gitu. dikhawatirkan. Gimana gue bisa memperjuangkan dan gue kalau dimusuhin gimana? Terus kalau misalnya ternyata pilihan gue beda sama pilihan klien, gue kan bisa kehilangan kerjaan. Iya. Oh, sampai sedalam itu khawatir. Iya, lo. dan kejadian sih memang. Nah itu sih yang bikin galau. Once lu mulai mantep Mm. ya sama capres lu, kapan itu? Waktu diusung dan dideklarasikan sebagai capres itu udah yakin. Oh udah yakin. Udah yakin. Oke. Walaupun belum 100%, masih kira-kira 90% lah. Nah yakinnya banget waktu kapan? Waktu yakinnya banget After debat? belum, dari sebelum debat kita udah ketemu langsung, kita ngobrol, aku ketemu langsung dan aku kasih tahu, Pak, kalau ada barisan orang-orang yang tadinya tidak suka sama Bapak, Serius lu ngomong Saya gitu? salah satunya. serius, Waduh. saya ada di garis depan, Pak. Betul, bilang, wah kenapa? Ya aku bilang karena soal politik identitas, soal polarisasi. Ya. Terus beliau tanya, terbukti nggak apa yang dikhawatirkan? Enggak sih. Terus, iya aku nggak bisa ngomong. Iya betul juga. Dan itu Pak yang bikin saya begitu dengar Bapak punya visi misi soal lingkungan, soal masa depan. Itu buat saya penting banget sebagai seorang bapak dari 3 orang putri. Dan itu yang bikin saya jatuh cinta sama bapak. Ya udah terus dia salaman, dia peluk gue, udah. Oh, happy ending ya. sweet. So Iya. sweet banget. Dan itu sebelum debat. Sebelum debat. Sebelum debat. Ketika abis debat? Makin yakin dong karena ada di tim itu. Oh. Aku ada di, alhamdulillah ada di tim Amin. Yang ada di Rumah Koalisi. Untuk merumuskan strategi komunikasi. Dan Oke. beliau Apa, Po? masih sendiri, belum ada cawapresnya. Belum ada cawapresnya. Yang bikin lo yakin banget tuh poinnya apa misalnya? Soal dia mengadopsi teknologi bis listrik ke Jakarta. Oh, Iya. oke. Udah gitu visi misi net zero carbon yang harusnya 2045 Di dia lebih cepat ya. jadi 2030. Aha. Nah itu menurut gue nggak semua orang bisa berpikir itu. Oke, berpikir itu, tapi nggak ada actionnya. Implementasi ke bawahnya. Implementasinya teh. Sementara kita tahu setelah pandemi the next challenge is climate disaster. Aha. Iya. Jadi begitu ada sosok yang memikirkan dan punya strategi dan
tindakan untuk mendukung itu, gue pikir oh this is the guy, this is the man. Oke. Effort dan biaya kan tinggi tapi nggak apa-apa. Nggak. Lu memandangnya masih visible tuh untuk memajukan tadi net zero emission dan Masalah biaya, Aha. ya Gue mau melari ke biaya soalnya ini bridging buat biaya kampanye. Gak usah pakai bridging, Oh, nggak usah. sama dia mah langsung nanya aja. kalau irit tapi mati, Iya gimana tuh? apa artinya kalau misalnya kita bisa irit tapi buminya rusak gitu, lingkungannya nggak sehat, anak-anak nggak bisa iya. hidup, tumbuh dan berkembang, kan percuma. Ya nggak apa-apa ada spending di awal, emang itu biaya yang harus dikeluarkan. Memang itu harusnya. Nah, biaya yang harus dikeluarkan. Kebaca banget ya. Pertanyaan. Ya, namanya juga penyiar kan harus di bridging. Langsung Gimana? aja. Langsung. Spill dong. Apa nih? Berapa Biaya biaya kampanye? lu? Lo kan mau Oh, jadi gini. anggota DPRD Gini. ya kan? Jadi sekarang semua caleg itu punya SIKADEKA. SIKADEKA itu sistem Sika. pelaporan. Oke. Sistem pelaporan uang kampanye. Berapa uang yang masuk, berapa sumbangan yang masuk, berupa uang dan barang, dan apa aja yang dikeluarin. Itu real harus time tuh ya, tercatat. Kita laporin. Mhm. Kita laporin dan langsung ke KPU. Ya. Nah pertanyaannya kan mungkin adalah berapa yang terlapor di situ. Ah. Jumlah uang yang gue punya. Mhm. Ya gambarannya gini. Gak 180.000 tapi Gambarannya kan. gini, mobil mini harganya segini. Kemarin udah laku. Udah berapa yang di Lego? Ya satu mobil. Satu mobil. Satu mobil apa dulu macam-macam nih harganya nih. Iya. Ya, dan satu rumah. Oh, Rumah juga macam-macam Serius lu? nih. Rumah kecil. Ada RSSSSSS. Selonjoran saja susah. rumah kecil. Ya kan kita nggak tahu ya kan Ya karena nilainya. itu Value-nya tadi. berapa? Karena itu tadi. Ah. Kan begitu memutuskan masuk ke politik, artinya lo udah siap dengan konsekuensi kehilangan klien dan pekerjaan. Dan kontrak-kontrak juga ada yang putus. Nah, Dan itu bukan asumsi, memang terbukti. Memang Terang-terangan terbukti. mereka bilang. Bahkan ada yang gue udah dapet tiket ke Semarang untuk nge-MC, besoknya mau berangkat, hari itu di cancel. wow. Dikasih tahu Oke. gara-gara politik. Mhm. Dan itu kan berarti mengganggu cash flow di Aha. rumah dong. Iya, cash flow terganggu, terus aset juga kegerus. Iya. Lumayan juga dong berarti. Makanya sekarang hidupnya ya mantap. Makan tabungan. tabungan. Manset juga dong, makan aset. Makan aset. Kemarin Oh iya, yang kita tebak-tebakan gitu Oh, gue kan. pikir mau yang jual Bukan ginjal. tebak-tebakan Oh iya. maksudnya. Habis 1 M? Iya ada. Ada. Waduh. Wow, kayaknya lebih sih kalau dari jawabannya begitu ya. 3 M? Enggak lah, enggak sampai 3 M. Oh enggak nyampe. Makasih Mas mantap. Gue tuh, mainan gua. 3M. Makasih Itu Mas. dulu. Mantap. Kalau nge-MC dulu begitu kan 3M sebelum. bayaran. Iya, kalau dulu kan sebelum naik panggung udah lunas. Heeh. Kalau sekarang langsung Ui. 3M di akhir. Ya itu. Makasih Mas. Mantap. Tapi habis 3 M gak? Enggak teh. Enggak nyampe. 2 M. Enggak. Teh. Dikejar sama dia. Ya kurang lebih lah. Oke. Tapi enggak sampai segitu, enggak sampai 2 M. Enggak sampai jual ginjal Nah. dong. Insya Allah. Enggak dong, jangan. Nah itu. Enggak, jangan. Ada denger kan? Ada yang jual ginjal bener. kan? Nah, kita kan punya strategi dan taktik masing-masing ya. Karena Nah. ini bagian dari perjuangan gitu. Kalau Ya. misalnya aku mikirnya gini. Kalau dulu mungkin jajannya jajan lifestyle. Sekarang jajannya berbeda. Jadi Aduh, ya. bahaya nih jajan. terus. Iya, Ya, iya. sekarang dialihin ke situ. Kalau sampai jual ginjal sih, ya mungkin itu pilihan dia. Tapi kalau buat aku sih, kayaknya ya ambisi boleh, optimis boleh, tapi harus realistis sih. Realistis. Itu Prihatin gak lu dengar Prihatin. ada caleg yang sampai harus jual ginjal ya gitu? soal biaya tinggi politik di Indonesia. Iya prihatin banget. Tapi sekarang orang kadang-kadang mikirnya juga udah jual ginjal buat beli handphone teh. Ada yang kayak gitu. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Oke. Artinya kan memang ada yang salah. Mm-mm. Dan ini nggak bisa dilanjutkan. Maka kita butuh perubahan. Wah, masuk tuh barang. Masuk tuh barang. Yang paling gede Heeh. biaya untuk apa baik? Pertemuan warga dan APK ya. APK lumayan menguras APK. kocek juga. Persentase deh. Ah. Yang paling gede apa, kedua apa, persentase deh. Iya. Prosentase yang pertama adalah biaya pertemuan warga. Oke. Karena satu RT itu kan
Kalau di Bisa. breakdown emang harus apa aja tuh? Iya. Pertemuan. Nyediain venue. Apa tuh? Nggak tahu, kan Oh. gue pengen nanya sama lu. Nyediain pertemuan venue, warga tuh ngasih dari- goodie ngasih bag, goodie bag, ngasih ngasih- amplop, makasih Gitu gitu. nggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Oh nggak Tapi ada. goodie bag ada. Ada goodie bag, terus ada konsumsi, Mm. terus ada tempatnya, terus biaya kebersihannya. Oh, Oh, iya iya, benar-benar. iya, Ha, ha, ha. Ya itu satu RT. Mm-mm. Bayangin ada berapa RT di 3 kecamatan. Sekali datang tuh berapa ratus orang sih ngumpul di tempat lo gitu misalnya 100 penduduk? sampai 150, bahkan ada yang pernah sampai 250. Wow. Iya, banyak. Datang Lumayan. karena diundang atau datang karena wah Bayu Oktara. Emang lu Gue datang harus nggak hadir. diundang? Lu mah terus Datang aja. nggak diundang, pulang nggak diantar. Biasa gimana yuk? Banyakan gimana? Mereka inisiatif atau? Nah, bener juga tuh. Gue gak pernah nanya ibu-ibu datang karena apa nih. Ayo ibu-ibu datang Oh lu udah ya. ada tim berarti. Yang Udah. penting Bayu Oktara udah datang hadir. Kita susun bareng-bareng. Tim inti ada 10 orang. Tapi ya memang tujuannya untuk mencari masyarakat sebanyak-banyaknya. Kita dialog sedalam-dalamnya, sebebas-bebasnya. Pernah ada yang maki-maki. Lu gak pantas lu jadi politik, ngapain lu syuting aja. Serius? Serius. Lu bisa gak sih? Nah. Ada yang Laki kayak gitu. perempuan tuh. Laki-laki. Ada perempuan yang bapak kalau misalnya mau nyalek, ini dulu deh, bayarin kontrakan saya. Kalau misalnya nggak bayarin kontrakan saya, emang nggak usah ngomong. Ada yang kayak gitu. Beban hidup dipindahin ke lu ya tiba-tiba. Iya. Pedes banget ya. Bukan lagi teh. Macam-macam. Itu baru belum seberapa. Nanti lebih jauhnya kita kulik lagi nih ya. Kenyataan-kenyataan Bapak calon anggota dewan yang belum terhormat ini. Dari Jakarta 5, nomornya 6. Bayu Oktara di Most Talk The Candidate. Most Talk. Most 1058.